Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Vera Fajrin, SPD MPD, serta kepada teman-teman yang akan menonton video saya pada hari ini. Di mana pada kesempatan ini, saya Lestari Agya dari Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syekh Yusuf Tangerang akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Tangerang. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. Penelitian saya ini dilatar belakangi oleh pajak yang merupakan suatu kewajiban yang berupa pembayaran dan dibebankan oleh individu atau badan usaha oleh pemerintah sebagai penghasilan yang diatur oleh hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dalam pendapatan peraturan pemerintah dengan penggantian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Selain itu, kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan patuh dan sadar terhadap aturan pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan. Di Kota Tangerang, kinerja pajak cenderung menunjukkan tren kontraksi selama periode 2016 sampai 2020. Hal ini menunjukkan adanya penurunan dalam penerimaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pengaruh pengetahuan, sosialisasi perpajakan, pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan, di mana pendapatan pajak yang rendah dapat berdampak buruk pada pembangunan dan program pemerintah. Maka dari itu, pentingnya memperbaiki sistem perpajakan di Kota Tangerang dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak dan penerimaan pajak. Selanjutnya, rumusan masalah. Pada penelitian ini ada beberapa rumusan masalah terkait kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang. Yang pertama, apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang? Kedua, apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang? Ketiga, apakah pelayanan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang? Keempat, apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang? Yang kelima, apakah pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang? Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang. Dan yang kelima, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang. Pembahasan selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama, Theory of Planned Behavior atau TPB, menyatakan bahwa perilaku suatu sikap individu terhadap suatu objek dapat dikaitkan dengan perasaan. Dalam konteks perpajakan, pengetahuan perpajakan adalah hal yang penting. Pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman terhadap hukum pajak, baik itu hukum pajak material maupun hukum pajak formal. Yang kedua, pengetahuan perpajakan dapat diartikan dengan segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak material maupun hukum pajak formal. Ketiga, sosialisasi perpajakan memiliki tujuan yang sebenarnya adalah untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Yang keempat, pelayanan pajak, yaitu suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Kelima, sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Yang keenam, kepatuhan wajib pajak adalah kesediaan dari wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa perlu dilakukan pemeriksaan, investigasi seksama, atau peringatan. Selanjutnya itu penelitian terdahulu. Terdapat beberapa penelitian yang relevan yang sudah membahas topik dengan penelitian ini, seperti yang dilakukan Sabet tahun 2020 yang mengujikan variabel pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan Fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil penelitiannya, sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tingkat pendidikannya, wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan terakhir, kualitas pelayanan berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian yang kedua yaitu Nugroho dan Kurnia. Tahun 2020 mengujikan variabel sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun hasil penelitiannya, yaitu sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ketiga, Syafira dan Nasution, tahun 2021 mengujikan variabel pengaruh sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitiannya, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun penelitian ini sudah pernah dibahas oleh para ahli sebelumnya, namun ada pun perbedaan antara penelitian saya dan penelitian terdahulu, yaitu dari segi variabel, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang sangat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena keempat variabel tersebut memiliki nilai yang positif dan informasi yang tentunya akan sadar dan patuh terhadap hak maupun kewajibannya dalam perpajakan, tanpa harus dipaksakan dan diancam dengan sanksi ataupun hukuman. Selain itu, seperti lokasi penelitian dan konteks perpajakan dalam kondisi perpajakan di Kota Tangerang berbeda dari wilayah yang diteliti sebelumnya. Kerangka pemikiran berdasarkan tinjauan penelitian terdahulu, landasan teori dan permasalahan yang sudah dijelaskan. Berikut ini adalah model kerangka berpikir pengaruh antara variabel independen, yaitu pengetahuan perpajakan sebagai X1, sosialisasi pajak X2, pelayanan pajak X3, dan sanksi pajak X4 berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu kepatuhan wajib pajak. Pembahasan selanjutnya mengenai metodologi penelitian. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuannya adalah untuk menguji hipotesis subjek yang diteliti dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Pemilihan objek penelitian ini menganalisis penelitian yang terdiri dari variabel bebas, independen, dan variabel terkait dependen. Variabel bebas atau independen terdiri dari pengetahuan perpajakan X1, sosialisasi perpajakan X2, pelayanan pajak X3, dan sanksi perpajakan X4. Sedangkan variabel terkait atau dependen di dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak di Kota Tangerang yang menjadi variabel Y. Selain itu, pembahasan mengenai populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini semua wajib pajak yang ada di Kota Tangerang. Populasi ini mungkin sangat besar dan sulit untuk diteliti secara menyeluruh karena keterbatasan waktu, sumber daya, dan aksesibilitas. Oleh karena itu, saya memilih untuk mengambil sampel dari populasi untuk mengumpulkan data dan membuat generalisasi tentang populasi tersebut. Sedangkan sampel adalah bagian yang diambil dari populasi yang mewakili populasi secara keseluruhan. Sampel dipilih dengan menggunakan metode sampling yang tepat untuk memastikan bahwa sampel tersebut memenuhi kriteria yang diperlukan untuk menjadikannya representatif terhadap populasi. Dalam penelitian perpajakan, sampel dapat berupa sekelompok wajib pajak yang dipilih secara acak dari populasi wajib pajak di suatu negara atau wilayah. Dan selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian merupakan alat atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Instrumen penelitian dapat berupa kuesioner, wawancara, observasi, tes atau metode lainnya yang sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang ingin dikumpulkan. Penelitian ini terdiri dari dua uji,
Yang pertama, uji validasi merupakan ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen. Suatu instrumen dikatakan valid mempunyai validitas yang tinggi, tetapi instrumen yang kurang valid maka mempunyai kevaliditas yang rendah. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan bahwa data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambar tentang validitas yang dimaksud. Yang kedua, uji reliabilitas merupakan suatu pengertian bahwa suatu instrumen dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpulan data karena instrumen sudah baik. Instrumen yang baik tidak akan bersifat tendensius, mengarahkan responden untuk memilih jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dipercaya, yang reliable, akan menghasilkan data yang terpercaya. Selain itu, pembahasan mengenai operasional variabel. Pada bagian operasional variabel, penelitian memberikan definisi secara jelas tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Variabel terkait atau dependen dan variabel bebas atau independen. Dalam hal ini, variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen. Variabel independen terdiri dari pengetahuan perpajakan X1, sosialisasi perpajakan X2, pelayanan pajak X3, sanksi perpajakan X4. Sedangkan variabel terkait merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Dalam hal ini yang menjadi variabel bebas yaitu kepatuhan wajib pajak sebagai Y. Pembahasan selanjutnya mengenai metode analisis data. Kegiatan dalam metode ini adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk hipotesis yang telah diajukan. Dalam penelitian ini digunakan teknik pengelolaan data dan uji statistik. Yang pertama, teknik pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan model analisis regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas atau independen terhadap variabel terikat atau dependen. Penelitian ini menggunakan bantuan SPSS versi 25 for Windows yang digunakan untuk mengelola data statistik. Kedua, uji statistik. Ada beberapa uji dalam penelitian. Yang pertama, statistik deskriptif, yaitu memberikan informasi yang berguna yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian data, seperti nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness atau kemencangan distribusi. B. Uji validitas adalah suatu instrumen dilabeli valid apabila dapat mengukur apa yang diukur dengan semestinya. C. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dan variabel atau konstruk. D. Uji asumsi klasik ini meliputi uji normalitas, uji multikoloritas, dan uji heterogenitas. E. Uji hipotesis, yaitu model pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linear berganda. Model regresi linear berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen. Pengujian hipotesis dilakukan setelah model regresi berganda bebas dari pelanggaran asumsi klasik. Baik, sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ferawati Fajrin, SPD MPD, dan kepada teman-teman semua yang telah menonton video ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaian materi, baik dalam pembuatan video. Sekian dan terima kasih.